udah hampir matang. Kita masukkan tomat ya, tomatnya sobat YouTube. Masukkan tomat. Kita beri daun bawang pelengkapnya ya. Nah ini opsional aja, boleh beri, boleh tidak ya. Tetapi Amak lebih suka memberi karena aroma dari nah ini sudah matang nih. Ini kuah dari ikan kuning kita. Nah, baiklah sobat YouTube, kali ini Ama akan membuat ikan kuah kuning pakai bihun. Nah, bihunnya belum nampak ya sobat YouTube. Di sini Ama mempergunakan 1 ekor ikan nila merah. Ama bagi 4. Nah, untuk bumbu halusnya ada 2 butir bawang merah, 1 bawang putih, ada sedikit jahe, dan ada kunyit. Nah, untuk pelengkapnya Ama memakai wortel, tomat, dan untuk ada 4 cabai rawit. Juga untuk kuahnya nanti Ama memakai santan kental ya. Nah, di sini juga Ama memakai untuk tumisannya memakai 1 lembar daun jeruk. Terlebih dahulu nanti kita goreng ikan nilanya, tetapi tidak garing ya, tidak terlalu garing. Nah, setelah ikan digoreng baru kita lanjutkan proses berikutnya, dan selanjutnya akan dibuatkan bumbu halusnya. Nah, ikan yang sudah kita bumbui terlebih dahulu dengan garam dan asam yang udah didiamkan lebih kurang 1-1,5 jam, kita cuci kembali ya, kita cuci kembali agar nanti saat digoreng tidak membuat minyak menjadi hitam. Nah, ini sekarang kita goreng lagi ya. Nah, ini kita sudah memanaskan minyak untuk menggoreng ikan yang akan kita buat ikan kuah kuning. Tidak terlalu kering ya digorengnya. Nah, ini 1 ekor cukup untuk 4 potong nih, 4 potong jadi bagiannya ada 4. Nah, kalau ikan nila merah ini tidak lembek ya, dagingnya enak, dagingnya kering kayak ikan gurami. Jadi rasanya lebih gurih daripada ikan nila yang hitam kalau menurut Ama ya. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Nah, terlebih dahulu kita giling bumbu halus ya, jahe dengan kunyit pakai garam. Nah, baru kita bawang putih dengan bawang merah yang telah kita siapkan tadi ya. Nah, ini bumbu halus yang akan kita pergunakan untuk menumis bumbu dari ikan kuning. Biasanya kalau bumbu ini kalau kita ulek saat membuat itu lebih gurih daripada bumbu yang kita siapkan instan. Cuman kadang-kadang bagi ibu yang bekerja untuk membuat bumbu yang diulek langsung ini memerlukan waktu, hanya disiapkan juga bumbu instan. Nah, ini udah hampir halus ya bumbu yang akan kita pergunakan untuk menumis. Selanjutnya kita rajang wortel dengan cabai. Nah, cabai yang telah kita siapkan tadi kita rajang ya, agar rasa pedasnya keluar di kuah kuningnya nanti. Ini juga jangan terlalu halus ya rajangnya. Untuk cabenya bagi aja, karena ini cabenya cabai rawit pedas ya, jadi memang Emak cuma memakai 4 butir saja. Nah, untuk wortel kita panjang-panjangin modelnya.
wortel cukup satu aja ya, satu butir aja, dua aja. Selanjutnya tomat kita, nah ini tomatnya tomat TW ya. Tomat TW ini tidak hancur di dalamnya, tidak lembek, crunchy tomatnya. Ini tomatnya tomat TW. Nah tomat nanti dimasukin di saat santan sudah matang ya. Nah ikan ini kita balik lagi ya, karena di bagian belakang sudah kering. Nah, jangan sampai membalik ikan di saat bagiannya masih lembek, karena nanti bisa hancur ya. Setelah dibalik cukup kering juga di bagian belakangnya, kita angkat lagi karena tidak perlu harus terlalu kita tunggu di bagian sebelahnya lagi matang, baru kita angkat ya sobat YouTube ya. Seperti yang di awal Amak sebutkan tadi, ada namanya juga ikan kuah kuning pakai bihun. Nah, Amak pakai setengah aja dari satu bihun untuk dimasukin. Nah, ini bihunnya nanti kita masukin setelah kuahnya agak dingin ya, supaya kuah dari gulai kita tuh tidak diresepi oleh bihunnya. Nah, ini kita tunggu bihunnya ya. Nah, kita panaskan minyak untuk menumis bumbu ya, bumbu dari ikan kuning kita. Banyak minyaknya. Ini udah panas, kita tumis ya, tumis sampai keluar bau harum dari masukkan wortel terlebih dahulu ya, biar wortel layunya lebih lama. Nah, kalau cabai tidak perlu terlalu lama ditumis ya, karena nanti layu dan kering dia. Kita masukkan daun jeruk ya. Jeruk. Nah, daun jeruk ini juga berfungsi untuk menghilangkan bau-bau amis pada masakan yang berupa daging, ikan gitu. Baru kita masukkan cabai ya. Nah, untuk kuah acar kuning ini, kuahnya tidak banyak seperti kita membuat gulai ya, tidak banyak seperti kita membuat gulai, karena kuahnya sedikit aja. Nanti kuah diguyur ke ikan yang sudah kita goreng tadi, baru ditaruh soun, diguyur kembali dengan kuahnya. Nah, ini tunggu ya, tunggu matang dulu ya. Selanjutnya kita masukkan santan yang agak encer dulu ya, yang agak encer. Kita tambahkan santan kentalnya, santan kentalnya. Kita masak sampai santannya agak mengental ya, agak mengental. Kita masak. Nah, untuk garam kita beri sedikit aja dulu ya, karena nanti kita tidak bisa mencicip rasanya. Oke, kita tunggu sampai santannya matang ya. Sepertinya kuahnya sudah mulai kental ya, kental. Kita tambah
mempercantiknya cabai bulat ya, cabai utuh ya, cabai utuh. Nah, itu kita biarkan sedikit kuahnya dulu agak mengental ya. Nah, sepertinya udah hampir matang. Kita masukkan tomat ya, tomatnya sobat YouTube. Tomat, kita beri daun bawang pelengkapnya ya. Nah, ini opsional aja, boleh beri boleh tidak ya, tetapi Ama lebih suka memberi karena aroma dari nah, ini sudah matang nih. Ini kuah dari ikan kuning kita. Nah, setelah kuah matang, api kita matikan, kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi, kita guyur dengan kuahnya. Nah, untuk bihun yang kita buat tadi, kita guyur nanti pas saat akan disajikan aja ya sobat YouTube ya, karena nanti bihunnya kembang sehingga ikan kuah kuning kita nanti tidak ada kuahnya lagi, diserap oleh bihun. Nah, ini ikannya 4 potong aja ya, 4 potong. Mana urutannya nih? Nah, bisa kita susun kembali nih ikannya, 4 potong. Nah, ini dia ikan kuning, ikan kuning. Kita guyur dengan kuah. Inilah ikan kuning ala Ama Riri. Nah, ikan kuah kuning. Yuhu. Ada cabai, ada tomat, ada wortel. Nah, nanti mau makan ditabur dengan soun, so yummy. Nah, sebelum penyajian kita tabur soun di atas ikan ya. Atas ikan. Nah, soun ini kita guyur dengan kuahnya sobat YouTube. Guyur dengan kuahnya, karena kalau saat panas kuahnya jadi ini aja udah mulai kuahnya berkurang. Ikan kuah kuning pakai soun atau bihun.